Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Irada Mayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Video ini tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid mengerti dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hadiah maupun hukuman. Yang kedua, guru hendaknya memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau reward, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi manusia yang sekedar untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan atau reward berarti motivasi masih bersifat eksternal dan ini sifatnya hanya sementara saja. Ketika seorang guru dapat memahami ketiga motivasi tersebut, maka guru perlu mengamati dan mencermati apa yang menjadi motivasi dari murid-muridnya. Apabila masih sekedar untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan hanya untuk mendapatkan penghargaan atau reward, berarti termasuk motivasi internal yang hanya akan bersifat sementara, sehingga seorang guru harus bisa mengarahkan murid-muridnya untuk bergeser ke arah motivasi internal. Motivasi internal untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan atau reward yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 kontrol seorang guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol, yang paling idealis adalah posisi manajer, yakni kegiatan guru bersama murid, di mana murid dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendorong murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Pada posisi kontrol manajer, mengacu pada restitusi dan menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan bersama guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan positif bersifat universal, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan murid yang bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Keterkaitan ketiga materi antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan budaya positif, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran berpihak pada murid, menuntun sesuai kodrat alam dan zaman. Budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai dan peran guru
Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Peran guru penggerak meliputi sebagai guru pembelajar, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi rekan sejawat, mendorong murid menjadi pemimpin pembelajaran, dan menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif sekolah dapat terwujud apabila berkolaborasi dengan seluruh warga dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah bentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami materi inti pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tersebut harus saya resapi dan saya terapkan di sekolah atau di kelas, dan selanjutnya akan saya bagikan kepada rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan pada saat saya belajar tentang motivasi manusia berupa penghargaan. Ternyata pemberian motivasi berupa reward atau penghargaan akan berdampak kurang baik karena reward atau penghargaan akan merusak hubungan, akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan menjadi hukuman bagi yang lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya yakni saya sadar bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya tidak tepat. Saya menerapkan kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Seharusnya peran kontrol yang harus saya lakukan adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya? Saya menangani masalah murid yang berkelahi karena sering diganggu temannya. Selain itu, saya juga menangani murid yang sering tidak mengerjakan tugas karena menghabiskan waktunya untuk bermain dan tidur di larut malam. Saya menerapkan penanganannya dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Saya termotivasi untuk terus berbenah menjadi guru yang lebih baik sesuai dengan budaya positif di sekolah, sehingga mampu menjadi teladan bagi murid dan orang-orang di sekitar saya. Terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik menurut saya? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, dan harus diperbaiki yaitu kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya lebih cenderung pada kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Jadi saya merasa sedih, haru, dan menyesal telah menerapkan kontrol tersebut, meskipun menurut saya pada waktu itu demi kebaikan murid-murid saya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang pernah Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi meskipun hanya dengan satu langkah, yaitu menstabilkan identitas dengan menggunakan pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah atau di kelas, namun juga di rumah. Budaya positif akan menjadi karakter dari anak kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.